perawatan itu sebenarnya sama seperti perawatan sebelumnya ya. Cuman mungkin ini lebih intens sama pasiennya, lebih mengenal pasiennya lebih jauh. Saya sebelumnya kerja di bagian ruang bersalin, saya bidan, dan ketika saya ditunjuk untuk bergabung bersama tim COVID dan merawat pasien, itu sangat menyenangkan karena itu pengalaman baru bagi saya. Lebih dekat lah istilahnya, mendalami apa yang dibutuhkan, karena rata-rata semua pasien itu tidak ada yang ditemani ya. Dan anak-anak itu lebih ngemong kayaknya, kita lebih ngeliat dia maunya apa, sukanya apa. Banyak sih ya hal yang menyenangkan, karena merawat pasien COVID ini menurut saya ini hal yang baru pertama kali buat saya. Dan memang ketika di dalam itu kita ketemu pasien diisolasi, tidak bisa dilihat oleh keluarganya, tidak bisa dijenguk. Jadi saya sebagai perawat full di dalam untuk merawat pasien, memberikan pelayanan semua kebutuhan pasien kita yang berikan. Kalau yang menakutkan selama ini belum. Paling menyeramkan mungkin ketika pasien ada perubahan kondisi pasien, ada pasien perburukan, itu yang paling ini yang buat saya menyeramkan. Menyeramkan mungkin ketika pasiennya mungkin ada yang kondisinya buruk, kadang-kadang kan suka agak was-was gitu karena baru bagi saya. Kalau misalnya ketika waktu sempat ada pasien yang mungkin karena dia dengan kondisi dia yang mungkin sedikit lumayan sehat, tapi ternyata dia diagnosa seperti itu dan dia merasa tidak menerima. Nah, ketika dia ada keganggu secara emosionalnya mungkin ya, nah psikisnya mungkin itu aku agak-agak ikutan takut. Saat di ruang isolasi, selama merawat pasien COVID di isolasi, sama seperti perawatan biasa sih, nggak ada bedanya. Memeriksa tanda-tanda vital pasien, memberikan asuhan keperawatan sesuai yang dibutuhkan. Adanya kita pakai APD lengkap aja, yang mungkin baru pertama kali ini belum kita pakai. Mengobservasi keadaan secara umum si pasien. Menanyakan kondisi pasien setiap harinya, karena kan maksudnya juga kita harus saling support. Dekat dengan si anak itu untuk menghibur anak itu dengan ngobrol, menanyakan bagaimana perasaannya hari ini, ngajak dia kayak apa sih yang dia suka gitu. Oh saya suka ini, jadi kita ngobrolin apa yang dia suka. Orang-orang kan ada masa sedihnya, terus masa butuh dukungannya, jadi lebih menanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Kita membicarakan hal-hal yang menyenangkan, yang menarik. Gimana, udah teleponan belum sama keluarganya? Agar dia tidak merasa bosan atau jenuh. Takut. Kalau bicara takut, secara manusiawi pasti ada perasaan takut. Takut, perasaan pasti ada. Jujur, selama menangani pasien COVID, selalu ada rasa takut. Cuman yakin aja, kita udah pakai APD yang lengkap. Dari orang tua saya sih sangat mendukung, terutama ayah saya juga yang selalu bilang nggak apa-apa, kamu sebagai garda terdepan. Awalnya mereka sedikit kayak khawatir dan ada fase penolakan. Pastinya seluruh orang tua, seluruh keluarga akan merasa kaget dan cemas. Kamu harus ikhlas, yang penting ikhlas. Tujuan di sini juga untuk sesama. Sebenarnya sih ya sih pengertian aja. Ini adalah pekerjaan yang mulia. Kalau sedih sih dari awal enggak ya kalau orang tua saya, karena orang tua saya tahu anak ini adalah sebagai perawat. Yang paling khawatir di rumah ya jelas mama. Terutama orang tua sih ya, orang tua pasti sedih banget. Enggak sih ya, karena kebetulan dari awal saya menjadi tim COVID, saya tinggal di rumah sakit, saya tidak pulang ke rumah. Untuk ngerasa dijauhin atau
ada stigma gitu untuk sampai saat ini kayaknya enggak. Karena memang waktu saya banyak full saya habiskan itu di rumah sakit sampai hari ini selama merawat pasien. Cuman untuk teman-teman di lingkungan rumah sakit mungkin kita sama-sama menjaga jarak aja sih. Sehabis dinas itu langsung Bersih-bersih sih ya. tidur di rumah sakit. Saya menghabiskan waktu di rumah sakit. Asrama gitu. Jadi kita tidur bareng sama teman-teman, Istirahat, makan, Mungkin untuk menghibur diri ya mungkin main handphone. ngobrol sama teman-teman, video call. Kalau ditanya kangen banget. Jujur itu pasti kangen banget sama keluarga di rumah. tiap hari mungkin setiap waktu minta ditelepon. Mama, sama mama. Jadi lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Kangen banget sama orang tua, sama adik-adik. Sebenarnya semuanya, cuman lebih dekat sama mama. Selalu cerita sama orang tua. Biasa apapun pengalaman saya di rumah sakit begini-begini, biasa saya cerita sama orang tua. Masih sering manja-manja sama mama. Emang ngedoain, aku doain. Sekarang nggak bisa untuk bercerita, nggak bisa. Kalau yang paling dikangenin masakannya sih. Ya, karena biasa bareng, jadi jauh. Pesan untuk mama dan keluarga di rumah. Buat mama, papa, semua keluarga di rumah, buat ponakan. Tetap sehat. Ya, kangen banget. Jangan terlalu khawatir sama kondisi Mila di sini. Kita tetap saling terus mendoakan. Semoga kita cepat ketemu. Semoga semua ini segera berlalu. Amin. Mari kita sama-sama untuk memutuskan rantai penyebaran virus dengan cara tetap di rumah, lakukan physical distancing, Jaga kesehatan, perbanyak makanan bergizi, dan stop stigma negatif terhadap pasien dan kami sebagai tenaga medis. Tetap support kami. Jangan lupa doakan kami selalu ya. Jangan lupa juga cuci tangan yang benar dan lakukan etika batuk yang benar. kita bersama, kita bisa, kita lawan corona.